Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Pada kesempatan ini saya akan membahas seputar balik ya teman-teman. Namun sebelumnya teman-teman juga harus tahu bahwa kapan sih seseorang ini mulai diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti puasa, kemudian haji dan ibadah-ibadah lainnya. Kapan itu mulai dibebani hukum syariat? Maka teman-teman harus nyimak ini ya, karena kaitannya adalah dengan baligh. Jadi langsung saja saya masuk ke pembahasan. Saya ambil di keterangannya di dalam kitab Kasyifatus Sajah halaman 16 ya. Ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Di halaman 16 ada fasal alamatul bulugh. Jadi kapan seseorang mulai diwajibkan untuk atau terbebani hukum syariat, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, haji dan ibadah lainnya, yaitu ketika dia sudah baligh. Ketika dia sudah baligh, ketika seseorang entah laki-laki atau perempuan sudah mencapai usia baligh, maka dia terbebani hukum taklif atau sudah menjadi mukallaf. Nah, kalau mukallaf atau taklif ini berarti dia sudah mempunyai tanggungan untuk melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan kepada seorang muslim. Ya, contohnya tadi seperti saya sebutkan, sholat, puasa ini kan syarat-syaratnya harus baligh, sehingga ketika mereka sudah baligh maka diwajibkan untuk melaksanakan itu. Oke, saya bacakan dulu terlebih dahulu. Alamatul bulughi salasun tamamu khamsata asyrota sanatan fid dzakari wal untha wal ihtilamu fid dzakari wal untha litis isinina wal haidu fil untha litis isinina. Nah, jadi pada dasarnya konsepnya seseorang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah ini yaitu ada ketika dia sudah baligh, dan ciri-ciri untuk mengetahui bahwa seseorang ini sudah baligh antara laki-laki dan perempuan ini ada satu perbedaan dan ada satu kesamaannya. Nah, perbedaannya di mana? Kesamaannya dulu. Kesamaannya di mana? Yaitu kesamaannya di usia. Jadi yang pertama adalah ketika seseorang laki-laki ataupun perempuan berusia 15 tahun, itu otomatis kalau laki-laki dan perempuan ini berusia 15 tahun, ini otomatis sudah dikatakan baligh. Sudah dikatakan baligh sehingga dia sudah mukallaf dan terkena atau terbebani hukum syariat, kewajiban syariat seperti sholat, puasa. Itu yang pertama. Jadi dengan cara batasan umur ya mencapai usia 15 tahun. Yang kedua adalah wal ihtilamu fid dzakari wal untha litis isinina. Nah, kemudian yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam itu adalah mimpi. Kalau di sini dibahasakan mimpi sih ya sebenarnya. Tapi pada umumnya adalah khurujul mani atau keluarnya sperma, entah bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi untuk yang kedua ini ihtilam fid dzakar wal untha atau keluarnya sperma bagi laki-laki dan perempuan ini itu adalah alternatif ketika memang tidak menggunakan umur atau batasan usia 15 tahun, sehingga bisa terjadi di bawah usia 15 tahun. Tapi ada batas minimalnya ya. Batas minimalnya itu adalah 9 tahun. Jadi kalau misalkan laki-laki atau perempuan yang mencapai usia minimal 9 tahun ke atas, ya bisa 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, kemudian sudah keluar sperma entah melalui mimpi atau secara paksa, onani misalkan, ya maka dia secara otomatis sudah baligh. Begitu, dia secara otomatis sudah baligh. Jadi ini tidak berpatokan pada umur ya, tetapi pada keadaan di mana laki-laki atau perempuan tersebut bisa mengalami ihtilam ataupun keluar sperma. Tapi kalau misalkan tidak mengalami itu, maka dipatok maksimal di usia 15 tahun sudah dikatakan baligh. Mau mimpi basah ataupun belum, maka sudah dikatakan baligh. Oke, yang ketiga adalah wal haidu. Nah, kalau haid jelas ya bagi perempuan saja, litis isinina, yang memang batas minimalnya adalah umur 9 tahun. Di bawah 9 tahun walaupun misalkan keluar darah berarti belum haid. Kenapa? Karena itu belum baligh ya, karena darah yang keluar di bawah umur 9 tahun bagi perempuan itu tidak disebut darah haid, sehingga kalau dia belum haid maka belum disebut baligh. Nah, jadi saya simpulkan lagi teman-teman ya, bahwa tanda baligh ini ada 3, ada dengan umur, ada dengan keluar sperma, ada dengan haid. Nah, yang umur dan juga keluar sperma ini laki-laki dan perempuan punya hak yang sama.
bisa mengalami hal yang sama. Tetapi kalau yang ketiga yang haid ini khusus perempuan. Kemudian yang laki-laki yang umur itu dibatas sampai 15 tahun. Lalu kemudian untuk yang ihtilam ini bagi laki-laki dan perempuan dibatas minimal 9 tahun. Di bawah 9 tahun kemudian ketika keluar sperma maka tidak dikatakan balik. Harus di atas itu 13 tahun atau 14 tahun atau bahkan 10 tahun itu sudah bisa disebut balik kalau ihtilam. Kemudian yang ketiga adalah apabila haid, ini bagi perempuan, tapi itu pun dibatas minimal 9 tahun. Jadi harus 9 tahun, pasnya 9 tahun, bisa lebih nggak apa-apa, 10, 11, 12 itu sudah dikatakan haid dan juga dia balik kalau sudah haid. Tapi di bawah 9 tahun belum disebut haid. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.